warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita hormati Bapak Hendrati Setiawan, mohon maaf kalau salah menyebut nama, selaku ketua DKM Masjid Nurul Iman Kompleks TRI, dan juga Pak acara Akhuna Muhaimin, dan juga semua yang hadir dalam kegiatan Tarhib Ramadan via Zoom pada malam hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur walaupun kita sedang dalam keadaan mendapat ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wabah COVID-19 yang tidak hanya menimpa ya kita saat ini, tetapi juga menimpa di berbagai belahan negara di muka bumi ini. Tentu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas seperti sedia kala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah waktu kita untuk menunjukkan betul-betul keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pribadi mukmin yang sangat menarik itu ditandai dengan dua sikap, yaitu syukur dan sabar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajabil mukmin, sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin. Kana al-amru kulluhu lahu khair, semua perkaranya bagi seorang mukmin itu adalah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan hal yang demikian itu tidak terjadi kecuali atas orang yang beriman. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa oleh suatu musibah, suatu penderitaan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Jadi menariknya seorang mukmin itu tidak terletak pada ganteng atau cantik wajahnya. Menariknya seorang mukmin itu tidak terletak pada kekayaannya. Ya. Menariknya seorang mukmin itu tidak terletak pada jabatannya, tidak juga pada kepopulerannya. Ya, tetapi menariknya seorang mukmin itu adalah terlihat dari sikap syukur dan sabarnya. Walaupun sedang diuji, tetapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat banyak sekali. Oleh karenanya, syukur dan sabar selalu hadir bersamaan. Jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, dan bahwa kita sebentar lagi menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang insya Allah kalau melihat situasi wabah ya sepertinya belum berakhir dalam waktu dekat menurut hitung-hitungan kita, meskipun buat Allah tidak ada yang mustahil ya. Buat Allah mau diselesaikan dalam 2 atau 3 hari sangat mudah buat Allah. Tetapi kalau melihat perhitungan kita sebagai manusia, sepertinya Ramadan tahun ini kita masuki masih dalam keadaan mewabahnya COVID-19 ini. Nah, tentunya momentum Ramadan kali ini juga merupakan pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai kita hanya atau baru bisa membuktikan keislaman kita, tetapi kita harus mampu membuktikan keimanan kita. Jangan sampai kita seperti orang di sana, di rumahnya. Ini kirim bang, kirim. nih biar kelihatan. Oh banyak yang ikut. Oh kelihatan. Ini kan banyak iya. betul. Itu setitik 4. Arab Badui yang baru masuk Islam, kemudian mereka mengaku sebagai orang yang beriman. Dan Allah jelaskan hal itu di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakan oleh kalian, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Dan jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a. Tidaklah berkurang dari kalian, ya, amal-amal kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ini ya, mengkisahkan beberapa orang Arab Badui yang baru masuk Islam tapi mengaku beriman. Antara Islam dan iman ini pembuktiannya sangat berbeda. Seorang disebut Muslim atau dia telah Islam ketika dia telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan ini ya tidak hanya dibuktikan melalui syahadatnya, tetapi dibuktikan dengan menghujamnya keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu disertai dengan amal-amal fisiknya. Jadi tidak hanya dia mengucapkan syahadat. Kalau dia mengucapkan syahadat, dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Orang yang Islam maksud saya. Tetapi seseorang yang telah menyatakan keimanannya, harus membuktikan keimanannya itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang Arab Badui itu ya baru saja masuk Islam, tidak disebut sebagai orang yang beriman sebelum dia membuktikan keimanannya tersebut. Nah, mungkin ada orang-orang yang sholat. Mungkin dia sudah membuktikan keislamannya dengan sholat. Ada orang yang puasa, sudah membuktikan keimanannya, keislamannya dengan puasa. Tetapi bisa saja dia sholat karena ikut-ikutan sholat. Atau dia sholat karena ingin dilihat sebagai orang yang sholat. Ada orang yang puasa, hanya niatnya untuk memperlihatkan bahwa dia adalah orang Islam. Ada orang yang puasa, mungkin juga karena tujuannya adalah supaya dilihat oleh orang bahwa dia sedang berpuasa. Dan lain sebagainya dari rukun-rukun Islam itu bisa saja dilakukan oleh orang dengan tujuan-tujuan bukan membuktikan keimanan, tetapi membuktikan keislaman. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karenanya puasa yang Allah wajibkan itu kepada orang-orang yang beriman. Maka lafadznya ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ada beberapa hal yang mesti kita wujudkan dalam rangka membuktikan keimanan. Dan juga untuk membuktikan bahwa keimanan kita adalah keimanan yang sesungguh-sungguhnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal, ayat yang ketiga, ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal, ayat yang kedua menyebutkan, Innamal mu'minun
alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang pertama, alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ya, orang yang beriman itu membuktikan dengan di ayat yang ketiga Allah menyebutkan alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, dan yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dengan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka di ayat yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Nah, kelima ciri itulah yang mesti kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Kita ulang ya dari awal, bahwa yang pertama pembuktian keimanan kita adalah dengan alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Disebut nama Allah. Nama Allah ini menjadi penggerak dari hati setiap mukmin. Hati bagi manusia adalah komandan. Hati bagi manusia adalah penggerak. Maka sekarang tergantung apa yang menggerakkan. Ada kemungkinan yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dalam arti bahwa ada perintah-perintah Allah yang disampaikan. Ada perintah-perintah Allah yang didengar. Kemudian hati menggerakkan fisiknya untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi bila yang menggerakkan hati atau menggerakkan komandan atau yang menggerakkan ya, apa yang menjadi motor dalam diri manusia itu adalah bukan Allah, maka yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang dilakukan. Nah, di situ bisa juga kita pahami bahwa ya, hati itu ibarat mesin ya, dalam kendaraan kita. Mesin itu ya, atau kendaraan kita, sebelum kita gerakkan ke depan atau ke belakang, maka terlebih dahulu yang kita lakukan adalah menghidupkan mesin atau menggerakkan atau menggetarkan mesin itu supaya bisa kita arahkan ke depan atau ke belakang. Nah, begitu juga kalau hati kita ini yang didengarnya adalah firman-firman Allah, maka yang menggerakkan ya, hati ya, kepada fisiknya adalah sesuai dengan apa yang ia dengar. Nah, begitulah kira-kira seorang mukmin itu akan bergetar hatinya, lalu menggerakkan fisiknya untuk berbuat sebagaimana yang Allah perintahkan. Makanya puasa ini diperintahkan kepada orang yang beriman. Ketika orang yang beriman mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka kemudian ya hati itu menggerakkan fisiknya untuk berpuasa dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat yang dibacakan itu akan mampu menambahkan keimanan. Dan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kategorinya ayat qauliyah yang kita bisa lihat ya, dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
Dan ada juga al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang bisa kita lihat dalam ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Ayat apapun yang didengar, ayat apapun yang dibacakan, maka itu yang akan menambah keimanannya. Semakin dia membaca Al-Quran, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Al-Quran yang dia baca belum masuk menambah keimanan dalam dirinya. Sebahagian orang malah justru tanpa dia sadari menentang ayat-ayat Al-Quran. Saya katakan tanpa dia sadari dia menentang ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada sebahagian orang yang menganggap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai aib di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga kalau ada orang yang berusaha untuk mengamalkan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru itu dianggap sebagai aib. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu adalah aturan Allah. Maka dalam mempelajari Al-Quran, dalam kita memahami Al-Quran, hendaklah kita meyakininya sebagai kebenaran dan sekaligus sebagai kebaikan yang Allah berikan pada kita. Lalu ayat-ayat kauniyah, semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah juga menambahkan keyakinannya kepada Allah. Dan kita tahu bahwa COVID-19 atau kita sebut istilah lainnya dengan corona, maka sesungguhnya ini virus ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya dari peristiwa-peristiwa virus corona yang sedang mewabah pada kita, ini hakikatnya Allah sesungguhnya ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Allah ingin agar kita melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang sombong. Ada orang-orang yang merasa bahwa dia mampu melakukan banyak hal. Tetapi dengan wabah virus corona ini, virus yang bentuknya sangat kecil, dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang tanpa alat bantu apapun. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari wabah virus corona ini, kemudian kita bertambah keyakinan kita. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita sudah banyak memberikan penjelasan akan hal ini, sehingga apapun bentuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua di bawah kendali Allah dan di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan kelewatan. Ada orang yang sampai meyakini, kalau Allah takdirkan untuk kita kena corona, ya Allah pasti akan takdirkan. Akhirnya tanpa kewaspadaan apapun, dia ceroboh, dia tidak menjaga dirinya, dia tidak berupaya untuk menghindar dari wabah ini, dari virus ini. Nah, ini tentu hal yang salah yang dia lakukan. Nah, oleh karenanya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga harus disertai dengan keimanan, yang apabila itu merupakan penyakit atau bencana, kita harus menghindarkan dari penyakit atau bencana itu. Bukan malah istilah kita menantang mungkin Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman, bukan hanya virus corona ini saja, tetapi dalam ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya semua kita pahami sebagai tanda kekuasaannya. Yang ketiga, orang yang beriman itu mewujudkan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal ini adalah menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita mendapatkan musibah yang semacam ini, COVID-19,
yang kita lakukan adalah tawakal kepada Allah. Kita berusaha ya untuk wabah ini segera berakhir. Pemerintah kita, ulama-ulama kita yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, dalam hal ini MUI, mereka sudah berijtihad. Maka kemudian upaya-upaya kita lakukan untuk segera berakhir wabah COVID-19 ini. Itulah bagian dari tawakal kita, yang setelah kita berusaha, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara-saudara kita yang terkena imbas ya, secara langsung dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dari anjuran-anjuran MUI. Ya. Ada yang bersifat ibadah. Ya, efek langsungnya adalah masjid-masjid akhirnya banyak yang ditutup. Dalam hal kegiatan-kegiatan ibadah, sholat berjamaah. Bahkan Jumat, kita sudah 5 kali tidak sholat Jumat. Nah, itu semuanya adalah upaya-upaya kita. Ya, yang kemudian berefek kepada ibadah kita. Ramadan, ya, ini sepertinya tarawih-tarawih juga tidak mungkin kita lakukan di masjid-masjid secara berjamaah. Lalu efek secara ekonomi, ini yang juga nggak kalah beratnya. Saudara-saudara kita yang bila tidak bekerja tidak mendapatkan penghasilan, sementara mereka harus berdiam di dalam rumah, tentu ini adalah berat buat mereka. Dan kita mendengar, ya, ada di Tangerang seorang ibu yang menurut beritanya Ibu Yuli namanya, itu 2 hari tidak makan, hanya minum air putih saja, kemudian pingsan dan menemui ajalnya. Nah, itu diantara efek-efek ya, secara ekonomi yang sangat terasa secara langsung akibat dari wabah ini. Nah, tentu yang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mendirikan sholat. Dan yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak dengan sebahagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, itulah kelima ciri orang-orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Maka di ayat yang keempat Allah menyebutkan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap kita saat ini ya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, namun kita sedang dalam keadaan mendapatkan musibah yang tidak ringan, yaitu COVID-19. Setelah tadi kita jelaskan ya bahwa keimanan kita harus kita tingkatkan, bahwa kita harus benar-benar beriman dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang beriman inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rata-rata panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada orang-orang yang beriman itu adalah perintah-perintah yang juga termasuk berat. Termasuk berat. Nah, salah satunya adalah berpuasa ini. Puasa itu bukan persoalan yang ringan, ya, persoalan yang berat. Tetapi banyak hal yang berat yang Allah perintahkan kepada kita, hal itu menjadi ringan apabila disertai dengan sikap tunduk patuh kepada Allah. Sebagaimana halnya sholat. Ya. Sabar dan sholat itu adalah perkara yang berat. Tetapi kata Allah, hal itu menjadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk. Dalam salah satu ayatnya, Allah menyebutkan, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan melakukan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya dia lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh dia itu adalah perintah yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Allah jelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi ringan kalau dilakukannya dengan ketundukan. Dan ketundukan itu dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mempunyai keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa kita semua akan bertemu dengan Allah, ini yang kemudian membuat kita tunduk. Makanya ada orang-orang yang tunduk kepada Allah, ada orang yang tidak tunduk kepada Allah, ini bisa dilihat dari keyakinannya kepada akhirat, keyakinannya kepada kiamat, keyakinannya kepada yaumul hisab, hari di mana harus bertanggung jawab atas semua perbuatan kita sewaktu kita hidup di dunia ini. Dan yang berikutnya adalah yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa sikap yang kita lakukan dalam kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tahun ini. Yang pertama adalah tetap menghadirkan rasa gembira, menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Mengapa kita harus bergembira? Kalau kita melihat dari bulan Ramadannya itu sendiri, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah menyambutnya dengan gembira dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukanya di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan juga ditutup di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Sementara setan-setan di bulan Ramadan itu dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilai ibadahnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikannya di bulan Ramadan, atau kebaikan di malam Lailatul Qadar itu, maka hurim telah diharamkan selama-lamanya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis ini jelas Rasulullah memberikan penjelasan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Di samping ada hadis-hadis yang lainnya yang juga menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Namun bahwa satu hadis ini saja sudah cukup menggambarkan bagaimana istimewanya bulan Ramadan ini. Nah, karena akan datang bulan yang sangat istimewa, tentu rasa gembira ini hadir. Hadirnya rasa gembira ini adalah karena kita tahu yang akan datang adalah sesuatu yang istimewa. Gambaran sederhananya saja, kalau misalnya Masjid Nurul Iman akan kedatangan orang yang istimewa menurut kita. Misalnya saja mau kedatangan Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais misalnya. Rasa gembiranya bukan main.
Itu sudah pasti. Karena apa? Kita tahu Abdurrahman Sudas adalah orang yang sangat terkenal. Beliau adalah Imam Masjidil Haram. Ya, tentu akan senang sekali kedatangan beliau. Nah, begitu juga, ya. Ramadan, bulan yang sangat istimewa itu akan hadir. Bagi orang yang mengetahui keistimewaannya, akan merasa senang dengan kedatangannya. Tapi ada orang-orang yang karena tidak tahu keistimewaannya, maka dia tidak menyambutnya dengan rasa senang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, karena ini istimewa, kedatangan Ramadan di saat kita mendapatkan musibah wabah COVID-19 ini seperti kita ini sedang akan mendapatkan guyuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga ya, bahwa Ramadan ini menjadi salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita agar kita ya segera keluar dari musibah wabah COVID-19 ini. Oleh karenanya kedatangan Ramadan memang harus disambut dengan sukacita, dengan rasa yang sangat gembira. Karena dengan datangnya Ramadan ini, ya bisa saja ini akan menjadi wasilah, akan menjadi sarana yang Allah berikan kepada kita agar kita segera keluar dari musibah ini. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyambut ya datangnya bulan suci Ramadan ini? Selain dengan sikap gembira, maka kita juga menyambutnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni min Ramadan, wassallim Ramadan li, wassallimhu minni. Ya Allah, ya, selamatkan aku dari Ramadan. Maksudnya, selamatkan aku, ya, adalah jadikan aku ketika datang Ramadan dalam keadaan sehat. Jangan halang-halangi aku untuk bisa beramal soleh dengan seoptimal mungkin, ya, hanya dengan karena sakit atau termasuk wabah yang sedang menimpa kita ini. Jangan sampai wabah yang menimpa kita menghalang-halangi kita untuk mengoptimalkan Ramadan tahun ini. Wassalim Ramadan li, dan juga selamatkan Ramadan untukku. Artinya, jadikan Ramadan ini betul-betul menjadi momentum yang banyak mendatangkan kebaikan untukku. Wassalimhu minni, dan juga selamatkan Ramadan dari aku. Artinya, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya jangan sampai kita bisa terjatuh melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini khususnya. Nah, ini yang kedua, ya, kita menyambut datangnya Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, selain kita menampakkan tadi rasa gembira dan sukacita kita kepada Allah, juga menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama besok, ya, hari Kamis misalnya, ya, sangat mungkin kita akan mendapatkan pengumuman secara resmi setelah hilal berhasil dilihat untuk masuk bulan Ramadan, ya. Maka kita membaca doa melihat hilal. Nah, ini seperti yang saya tampilkan di ini. Nah, ini membaca doa ketika melihat hilal. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi ketika kita melihat hilal, ya, kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, jadikanlah bulan ini kepada kami, ya, dengan keamanan dan keimanan dan kesejahteraan serta keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Itu ya beberapa hal yang kita sampaikan dalam kaitan kita menyambut datangnya bulan Ramadan tahun ini, di tengah-tengah kita sedang mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa COVID-19. Nah, saya kira kita bisa mengoptimalkan ya, ibadah-ibadah kita walaupun ya tanpa kita meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan sholat tarawih, tanpa kita datang ke masjid untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti halnya tahun-tahun yang lalu, tetapi bahwa sangat mungkin ya faidah yang Allah inginkan dari kita dengan musibah ini adalah bahwa kebersamaan kita bersama keluarga. Mungkin ini juga menjadi sejarah bagi banyak orang kalau selama ini ya melaksanakan sholat berjamaah, ya salat tarawih berjamaah di masjid, ya dan selalu berimam kepada imam masjid, maka tahun ini akan banyak menjadi imam-imam tarawih, ya yang nggak pernah ngimamin jadi ngimamin tarawih, ya kan? Nah, ngimamin tarawih di rumah, ya bersama keluarga. Nah kemudian juga dengan kebersamaan lebih banyak di rumah dengan keluarga, ini akan lebih bisa mengoptimalkan amal soleh. Contohnya misalnya tilawatul Quran yang kemarin-kemarin ya karena harus ke sana kemari ke kantor dan sebagainya, akhirnya khatmul Qurannya hanya sekali. Mungkin tahun ini bisa 2 kali atau bahkan 3 kali. Mungkin mengawasi anak-anak kita juga, mengawasi keluarga kita dalam amal solehnya, insya Allah ini lebih banyak. Nah, sehingga mari kita manfaatkan ya Ramadan tahun ini dengan segala yang terjadi, ya tidak mengurangi kita untuk bisa mengoptimalkan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya untuk dapat mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Samsudin Qadri LC yang sudah memberikan pemaparan materi kita Tarikh Ramadan pada ini. Masya Allah, dengan kegembiraan kita akan sambut bulan suci Ramadan dengan rasa syukur, dan kita mohon dan Ramadan kali ini menjadi Ramadan sebagai wasilah untuk dihilangkan dari segala wabah, terutama wabah COVID-19 ini. Baik para jamaah, tetap stay di kajian online Ramadan Tahrib Ramadan Masjid Nurul Iman. Kita buka sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan ketik saya ingin bertanya. Nanti saya akan persilakan, kemudian sampaikan pertanyaannya pada Ustadz kita. Tadi sudah ada sih yang ngetik pertanyaan, Ustadz. Itu gimana hukumnya jika melakukan sholat dengan masker? Nah, tadi ada tuh yang ngetik. Apa Ustadz kita masih bergabung? Ya, siap. Ya. Sholat dengan menggunakan masker. Dipastikan maskernya tidak najis. Diperbolehkan. Ya, tidak menghalang-halangi kita untuk sholat menggunakan masker. Tentunya karena dia berada di badan kita, maka dipastikan masker kita tidak najis. Itu aja. Baik, Ustaz. Artinya tidak boleh najis ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan hidung tertutup dengan hidung, Ustaz, itu gimana, Ustaz? Tertutup dengan hidung. Iya, maskernya. Ya, apalagi sekarang kan dalam keadaan darurat ya. Pakai masker pun itu kan sebenarnya darurat juga. Ya, hal-hal yang dilarang dalam keadaan darurat, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Tidak masalah. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tadi sudah terjawab ya pertanyaan yang pertama tadi. Dan kemudian kita coba
pada pertanyaan Ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah shaf jamaah dapat diatur dengan mengikuti standar social distancing atau jarak aman interaksi sosial? Mohon keterangannya Ustaz. Jadi soal jarak dalam sholat berjamaah Ustaz, yang mungkin yang masih melakukan berjamaah. Gimana itu Ustaz hukumnya Ustaz? Ya, diperbolehkan ya sholat dengan softnya tidak rapat, mungkin maksudnya itu ya. Iya betul. Bahwa kita merapatkan soft dan meluruskannya itu sesungguhnya adalah untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Ya, sempurnanya sholat berjamaah. Nah, sementara ya, sekali lagi mungkin kaidahnya akan sama kayak tadi. Ya, atau ya menghindarkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Nah, itu bisa digunakan kaidah usul semacam itu. Ya, sehingga tetap diperbolehkan kalau misalnya kita sholat berjamaah dengan shaf yang tidak rapat seperti itu. Ya, itu dimungkinkan. Lagi-lagi ini kaitannya adalah dalam keadaan darurat. Begitu. Baik, artinya tidak apa-apa ya Ustaz ya, dalam keadaan kayak darurat. Betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ramadan bulan Al-Quran. Mau tanya yang lebih utama kejar setoran baca Al-Quran berapa kali atau baca sambil memahami artinya terhadap Al-Quran. Jadi ada dua Ustaz, lebih baik kita kejar menghatamin Quran atau kita pelan-pelan memahami artinya tadabbur Quran. Itu pada Ustaz, gimana Ustaz? Ya, masing-masing mempunyai kebaikannya. Menghatamkan ya Al-Quran dengan jumlah lebih banyak itu baik. Menghatamkan atau diselingi dengan membaca arti itu juga ada kebaikannya. Ya. Nah, mana yang lebih baik itu kita kembalikan kepada masing-masing kita memilih yang mana. Ya, kalau membaca Al-Quran, ya, membaca saja tanpa tahu artinya, tanpa memahami isi ayatnya, itu sudah mendapatkan pahala membaca yang masing-masing huruf, ya, itu dikonversi dengan 10 kebaikan. Gitu ya. 10 kebaikan. Dan kebaikan itu bentuknya apa? Allah yang paling tahu. Paling tidak lipat ganda pahala dari setiap huruf. Lalu bagaimana kalau yang kita baca ini adalah jumlahnya banyak? Tentu lipat ganda pahala kebaikan itu ya akan sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi itu kembali kepada pilihan kita. Ya. Hanya saja untuk memahami Al-Quran, ini perlu saya pesankan kepada semuanya, tidak cukup kita hanya membaca artinya saja. Perlu ada yang membimbing untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, perlu ada yang membimbing. Sehingga untuk bulan Ramadan, ya, kalau ditanya mana yang lebih baik, ya, karena dua-duanya ada kebaikan, tentu kalau ingin mengejar pahala, ya, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Ya, adapun kalau kita ingin memahami Al-Quran, haruslah duduk bersama orang yang bisa menjelaskan. Dalam hal ini para ustadz, para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, insyaallah. Jadi dua-duanya baik Ustaz ya. Dua-duanya baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Al-Muksid ya. Izin Ustaz, bicara keimanan dan sehubungan merebaknya wabah. Ustaz, adakah sikap yang perlu kita hindari untuk menjaga diri dari sesuatu yang bisa menggoyahkan iman? Dalam kurung syirik kecil. Ini dalam wabah ini gimana Ustaz?
yang menggoyahkan iman ya. Iya. Ya. Yang menggoyahkan iman itu diantaranya adalah apa ya? Sikap kesombongan. Sikap sombong. Sombong itu bisa berawal dari fisik kita yang kuat. Ya, sikap fisik kita yang kuat, kemudian kita menganggap kalau saya begini mah sudah pasti nggak akan terjangkit. Ya. Ya, itu sikap sombong yang seperti itu bisa menggoyahkan keimanan kita. Ya, karena sombong itu ya adalah perbuatan yang termasuk syirik ya, termasuk yang nggak boleh. Sombong itu adalah pakaian Allah. Ya. Sehingga di situ yang saya maksud dengan menggoyahkan keimanan, berarti dia itu dalam hal takdir. Dalam hal takdir dia itu seolah-olah dia nggak akan terkena takdir itu. Itu yang bisa menggoyahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira. Baik, Ustaz. Jadi kesombongan ya, Ustaz ya, merasa saya sehat, nggak mungkin. Ya. Nah, mungkin juga termasuk seperti takut ya, Ustaz. Mungkin yang berlebihan itu gimana, Ustaz? Ya, takut yang berlebihan. Jadi sebenarnya kalau kita menghindarkan diri dari wabah COVID ini, itu bukan karena kita takut kepada COVID itu. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Takutnya kita kepada Allah, tetap takut kepada Allah itu lebih besar daripada takut kepada yang lain-lain. Nah, sementara kita tahu bahwa COVID ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya. Berbahaya itu ciptaan Allah juga. Dan banyak hal-hal yang berbahaya yang juga ciptaan Allah SWT juga. Ya, seperti binatang-binatang buas. Itu kan binatang-binatang yang berbahaya kalau kita hadapi. Ya kan? Tetapi ketika kita lari itu bukan karena kita takut takdir. Bukan karena kita takut takdir, tapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mentaati perintahnya. Seperti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kan? Ketika Rasul memerintahkan kita untuk lari seperti saat dikejar singa kalau kita ketemu sama orang yang sedang sakit menular, sedang terkena penyakit menular. Gitu ya. Nah, ketika kita ketemu dengan orang yang berpenyakit menular, kita diperintah untuk lari. Bukan karena kita takut dengan penyakit yang menular itu, tapi karena kita mentaati perintah Allah. Nah, ketika mentaati perintah Allah itu, maka hakikatnya kan kita sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Baik, Ustaz. Jadi tidak boleh ya kita takut berlebihan pada ini. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz ya. Takutnya kepada Allah. Betul. Insyaallah. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana pandangan Ustadz ini dari Pak Barkah? Gimana pandangan Ustadz tentang umat muslim yang tetap menunaikan sholat jamaah di masjid padahal sudah ada himbauan dari umara dan fatwa ulama untuk sholat di rumah? Itu seperti apa, Ustadz? Ya, kalau pandangan saya tentu agak menyesalkan kalau hal itu terjadi pada daerah-daerah yang memang dalam kategori zona merah ya. Dalam kategori zona merah. Karena seperti yang sudah kita pahami tentang virus ini adalah virus yang begitu mudah menyebar. Dan menyebarnya bukan hanya dari orang yang sakit, tapi menyebarnya juga dari orang yang sehat. Orang yang tidak merasa terkena, bisa saja dia sedang terkena. Ya, dan penyebarannya itu begitu mudah. Nah, oleh karenanya, kalau masih saja melaksanakan, padahal daerah tersebut zonanya adalah zona merah, tentu kita sangat menyayangkan sekali. Ya. Kecuali kalau
masih melakukan sholat berjamaah, tapi juga dengan kewaspadaan-kewaspadaan tertentu. Misalnya setiap yang sholat berjamaah harus memakai masker, kemudian yang sholat berjamaah ketika masuk masjidnya juga menggunakan desinfektan, ya, kemudian sanitizer dan sebagainya. Mungkin itu masih dalam tingkat kewaspadaan. Tetapi bahwa walaupun sudah seperti itu, ya, karena penyebarannya ini adalah melalui interaksi yang berdekatan antara orang ke orang lain, sehingga saya kira akan lebih baik kalau sementara waktu kita mengikuti himbauan pemerintah dan ulama-ulama kita, itu akan jauh lebih baik, ya, supaya cepat mereda dan kita bisa segera kembali ke masjid. Ya, begitu kira-kira. Baik, Ustaz. Artinya zona merah kalau bisa tidak ya, Ustaz, ya, dilakukan. Ya, betul, ya. Dan untuk zona yang masih aman, tetap waspada dan melakukan protokol kesehatan ya dalam melakukan sholat berjamaah. Betul. Baik, Ustaz, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Insya Allah nanti kita akan sampai jam 9 ya, Ustaz, ya. Kita masih bacakan pertanyaan yang masuk. Ini dari Vivin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, ketika tiba waktu azan, situasi dan kondisi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, lebih baik berhenti lebih dulu sholat di masjid, apa tetap lanjut perjalanan dan niat sholat berjamaah di rumah? Nah, ini mungkin buat para pekerja nih, aktivitas pulang pergi. Itu gimana, Ustaz? Ya. Ini kondisinya bukan kondisi wabah ya, berarti ya? Iya, sepertinya bukan, Ustaz. Jadi kalau kita mendengar azan dan kita bisa, biasanya kalau kita dengar azan kan berarti ada masjid terdekat di situ yang mengumandangkan azan. Ya, kalau kita memungkinkan untuk berhenti, ya itu akan jauh lebih baik. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, ya, diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika kita mendengar seruan. Ya, ketika kita mendengar panggilan. Ya, tentu di situ kalau di daerah kita ini kan ada kadang-kadang masjid walaupun di pinggir jalan, tapi kita nggak bisa parkir. Ya kan? Nah, itu tentu keadaannya darurat. Ya. Atau ya adzannya dari dalam gang gitu ya. Dari dalam gang. Sementara kita tidak bisa, atau kendaraan kita tidak mungkin masuk ke dalam gang tersebut. Nah, saya kira itu sangat situasional, ya. Tetapi bahwa kita segera melaksanakan sholat ketika kita mendengar adzan, itulah yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kira-kira. Baik, Ustaz. Semoga menjawab dari pertanyaan Kevin. Dan terakhir, Ustaz, masih ada pertanyaan nih. Ini bagus pertanyaannya dari Bapak Wildan. Ada kekhawatiran bahwa puasa akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga lebih rentan terhadap terkenanya virus. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Syukron. Ya. Saya kira bukan puasanya ya, tetapi memang daya tahan tubuh kita yang memang sedang kurang baik. Jadi puasa tidak membuat berkurang daya tahan tubuh kita. Tapi justru puasa itu menguatkan kita. Ya, kalau saya memahami malah puasa itu menguatkan kita. Bagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Ya, berpuasalah, niscaya kalian sehat. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Puasa kita membuat kita lebih sehat. Nah, bagaimana puasa yang membuat kita lebih sehat? Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi bukan puasa yang membuat kita lemah. Yang membuat kita lemah itu memang daya tahan tubuh kita itu sendiri. Ya, mungkin kita punya penyakit dalam tubuh kita. Atau pola puasanya. Ya, maka ada beberapa anjuran yang sangat bermanfaat dari Rasulullah. Salah satunya adalah mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur itu merupakan perintah Rasul SAW.
walaupun sahur hanya dengan air putih misalnya. Ya, sahur dengan air putih itu sudah dalam keadaan terpaksa, nggak ada lagi yang buat sahur. Atau seakhir-akhirnya ya kita melakukan sahur hanya dengan air putih. Ya, tentu disuplai dengan makanan-makanan yang menurut Rasulullah sendiri juga menyehatkan kita. Seperti apa? Seperti kurma. Bagi yang tidak biasa makan kurma di waktu sahur, ya, untuk tahun ini silahkan coba. Ya, coba memakan kurma di waktu sahur. Insya Allah fisik kita sepanjang hari itu akan kuat. Ya. Lalu yang Rasulullah perintahkan juga itu adalah mempercepat berbuka. Itu juga termasuk pola berbuka yang sehat. Jangan diakhirkan, jangan ditunda-tunda. Segera ketika sudah masuk waktu maghrib untuk berbuka puasa. Dan berbukanya itu jangan pakai balas dendam. Hari ketemu orang di pasar atau es cendol begitu seger, akhirnya ngancam, awas nanti maghrib saya juga bisa kok makan itu. Ya, jangan melakukan hal itu, ya. Ngancam. Akhirnya apa? Semua masuk. Ya. Waktu buka puasa gorengan masuk, lontong masuk, ntar habis itu nasi masuk sepiring setengah, habis itu esnya dan sebagainya. Itu akhirnya membuat fisik kita tidak sehat. Jadi ya, pola berpuasa kita itu juga harus bagus ya, supaya kita tidak menurun ya fisik kita. Jadi sekali lagi yang membuat menurun itu bukan puasa ya, bukan puasa. Tetapi mungkin kita sendiri sudah punya penyakit tertentu atau kita punya pola puasa yang tidak benar. Nah, itu sebaiknya kita lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana berpuasa yang baik. Begitu kira-kira. Baik, Ustaz. Insya Allah terjawab ya buat pertanyaan dari Pak Wildan tentang bagaimana puasa itu menyebabkan menurunkan yaitu atau tidak. Ternyata jawabannya tidak ya. Itu berlaku dari manusianya atau kitanya yang mungkin pola puasanya yang kurang baik. Baik, Ustaz, semoga terjawab dan insya Allah menambah pengetahuan kita dalam puasa kita nanti. Terakhir, Ustaz, mungkin Ustaz, untuk pertanyaan penutup, mungkin ada tips, Ustaz, manajemen kegiatan dakwah kita, kegiatan Ramadan kita di rumah, Ustaz. Dari mungkin pola dari sahur sampai dengan Ustaz, atau tips dari Ustaz bagaimana kita mengatur kegiatan Ramadan kita, terutama di rumah. Sekarang kan kita banyak di rumah. Kira-kira kita isi dengan kegiatan-kegiatan seperti apa aja, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Yang jelas datangnya bulan Ramadan itu ya adalah datang kebaikan yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjemput kebaikan itu tidak harus dengan cara keluar rumah, tapi menjemput kebaikan itu dari dalam rumah kita, justru peluangnya amat sangat banyak sekali. Ya. Lakukan banyak kebersamaan dengan keluarga. Ya. Ini merupakan momentum yang sangat bagus sekali ya untuk kebersamaan kita dengan keluarga. Programkan untuk Ramadan kali ini dengan keluarga untuk mencapai target-target tertentu. Misalnya target menghatamkan Al-Quran bersama keluarga, target hafalan, ya nambah hafalan dengan keluarga, mulai dari yang paling mudah dulu, ya yang paling mudah itu biasanya yang terkait dengan surat-surat pendek misalnya, ya atau sesuai dengan kesepakatan keluarga. Ya, kemudian juga tambah target untuk membaca hadis di tengah-tengah keluarga. Ini yang biasa dilakukan oleh misalnya grup-grup pengajian, ini lakukan di rumah bersama keluarga. Ya, membaca hadis atau membaca sejarah nabi-nabi, ya, sehingga itu menjadi momentum yang sangat berharga, yang sangat berarti
ya selain puasanya itu sendiri, ya kita lakukan bersama keluarga tentunya, ya, dan juga mungkin istirahat juga jangan diabaikan, karena bagaimanapun ya istirahat itu sangat penting. Maka pada waktu-waktu istirahat optimalkan istirahatnya yang sangat sangat berarti gitu ya, artinya bernilai gitu, sehingga itu juga akan memberikan ketahanan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Dan yang terakhir, ya, kita jangan sia-siakan kesempatan untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hari-hari ini macam-macam pintu ditutup, pintu masjid ditutup, pintu pasar, mal ditutup, ya, pintu-pintu kantor juga ditutup. Tapi ingatlah bahwa pintu taubat dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan Ramadan ini ya untuk mengetuk pintu-pintu taubat dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Samsudin Qadri LC yang sudah mengikuti kegiatan Tahrib Ramadan kita pada kali ini. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga menjadi keberkahan dan menjadi bekal kita untuk bisa menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan pintu taubat kita kepada Allah SWT. Ya Allah, selamatkan kita dari segala macam penyakit, terutama penyakit wabah COVID-19 ini. Jadi kalau Ustaz, sampai lagi Ustaz nanti di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita informasikan kepada para jamaah Ramadan kali ini, insya Allah kita juga akan melakukan kegiatan online ya, kultum terawih malam, dan Ustaz Samsudin kita kembali pada kajian Ramadan ini. Demikian saya Muhaimin dan mohon maaf besar-besarnya, dan semoga jadi menambah kebaikan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari. Sampai berjumpa. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf para jamaah, para pengurus masjid, ustaz kita terutama yang lebih, semoga Allah berkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.